Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marisa Puspita dengan NIM 120305580 dari jurusan Ilmu Hukum kelas 6B. Pada ujian akhir semester dalam matkul penanganan perkara perdata, saya mengambil dokumen perjanjian. Sebelum memasuki contoh dari perjanjiannya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi serta syarat sahnya dan apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian. Nah, dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Agar perjanjian sah secara hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang tentunya diatur pada pasal 1380 KUH Perdata, yang dimana pada yang pertama ada kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, serta suatu sebab yang tidak dilarang, dalam hal ini yang halal. Nah, setelah hal tersebut, ada beberapa yang harus diperhatikan sebelum membuat perjanjian. Yang pertama, menyelidiki terlebih dahulu informasi tentang rekan bisnis kita, dan jangan memulai kegiatan apapun tanpa suatu kontrak maupun perjanjian. Dan berikutnya memahami bahasa dari kontrak, dan berikutnya bertanya kepada rekan bisnis dengan mendetail, serta mencantumkan panduan sejelas mungkin, mencari saksi. Bila ada pihak yang tak bersedia menandatangani perjanjian, sebaiknya jangan dilanjutkan kerjasamanya. Nah, berikutnya ada tahapan pembuatan kontrak. Nah, dalam tahapan pembuatan kontrak ini ada prakontraktual, yaitu tahapan ini dilakukan oleh para pihak sebelum kontrak terbentuk biasanya. Dan yang berikutnya ada tahap kontraktual, yaitu pembentukan kontrak. Pada tahap inilah lahir hubungan kontraktual di antara para pihak. Dan berikutnya ada post-kontraktual atau pelaksanaan kontrak. Nah, dalam hal ini, tahap ini merupakan pelaksanaan atau performance atau pertukaran hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan para pihak. Pada kali ini saya mengambil contoh perjanjian yaitu Joint Venture Agreement atau perjanjian usaha patungan antara Singapore Chopstick dengan PT Java Anima Darmaja. Sebelum memasuki pada contoh pembahasan kasus ini, alangkah contoh perjanjian ini maksudnya alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih Joint Venture Agreement ini, yaitu istilah dari usaha gabungan antara dua atau beberapa perusahaan untuk menjalin bisnis dalam bentuk kebersamaan dalam suatu perusahaan, baik perusahaan yang sudah ada atau perusahaan yang akan didirikan. Nah, singkatnya, perusahaan joint venture ini adalah perusahaan patungan atau kerjasama antara penanam modal nasional dengan penanam modal asing. Kalau misalnya di Indonesia sendiri, biasanya joint venture ini lebih banyak dilakukan dalam bentuk penanaman modal antara sesama PT penanam modal dalam negeri dengan penanam modal asing atau PMA. Nah, secara khusus ketentuan mengenai joint venture ini diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, serta PP Nomor 83 Tahun 2001 dan Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Nah, jika kita merujuk kepada Pasal 5 Undang-Undang Penanaman Modal, joint venture hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum, sedangkan untuk perusahaan asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas atau PT yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Baik teman-teman, berikutnya kita langsung saja kepada contohnya, contoh perjanjian joint venture ini. Yang pertama tuh ada mencakup tanggal atau pembuatan kapan ini dilakukan, kapan pembuatan joint venture ini dibuat maksudnya. Nah, perjanjian ini ditandatangani pada 21 bulan Februari tahun 2020. Yang pertama itu antara Tuan Yunus Hidayat, 24 tahun, Direktur Utama PT Java Anima Darmaja dari Indonesia, dengan NPWP sekian, yang berkedudukan di Salemba, Bandar Lampung, Indonesia. Ada SK-nya juga, harus lengkap ya teman-teman. Ini sebagai pihak pertama. Dan yang kedua ada Tuan Michael sebagai presiden direktur dari Singapore Chopstick yang didirikan berdasarkan negara Singapura. Nah, Tuan Michael ini sebagai pihak kedua dari PMA atau penanam modal asingnya. Nah, pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya secara bersama-sama
disebut sebagai para pihak, teman-teman. Nah, dalam pembuatan perjanjian ini ada hal-hal yang dipertimbangkan, kayak misalnya menimbang bahwa pihak kedua memiliki reputasi yang baik dalam usaha pembuatan sumpit, dan pihak kedua memerlukan perluasan usaha dalam perluasan pemasaran produk, dan pihak pertama memiliki pengalaman memproduksi sumpit, serta pihak pertama memiliki jaringan yang luas di Indonesia. Jadi adanya korelasi atau keterhubungan antara pihak kedua dan pihak pertama ini. Dalam hal ini dalam pembuatan bisnis sumpit yang akan dilakukan oleh pihak kedua dan pihak pertama. Nah, adapun mengingat sebelumnya telah dibuat MOU antara PT Java Anima Darmaja dengan Singapore Chopstick. Dengan ini para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian joint venture. Jadi perjanjian joint venture ini perjanjian selanjutnya atau perjanjian lanjutan dari adanya MOU sebelumnya. Nah, selanjutnya perjanjian ini disebut dengan perjanjian joint venture. Dan berikutnya, para pihak akan mendirikan PT atau perseroan terbatas berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia untuk mendirikan pabrik sumpit, penyedia bambu, penyedia bahan baku untuk sumpit, mesin-mesin, pengemasan, dan pemasaran sumpit untuk ekspor ke luar negeri. Di mana pendirian pabrik sumpit ini tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan PT ini didirikan oleh PT Java Anima Darmaja dari Indonesia sebagai pemilik atau penanam modal nasionalnya, dan Singapore Chopstick dari PMA-nya atau penanam modal asingnya, dan bernama Singapore Chopstick untuk selanjutnya disebut PT Joint Venture. Nah, dalam pasal pertama ini ada mengenai definisi ya teman-teman. Nah, biar agak cantik dikebawahin, ada definisi untuk menghindari perbedaan penafsiran tentang istilah-istilah yang mungkin timbul dalam perjanjian joint venture ini, disusun istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian ini. Karena perbedaan bahasa, perbedaan kultur, dan perbedaan hukum antara Singapura dan Indonesia, maka di dalam pasal 1 ini diperlukan untuk adanya definisi yang jelas mengenai apa saja yang ada di dalam perjanjian ini. Sekarang ada Pasal 2. Pasal 2 ini mengenai modal awal dan proporsi masing-masing pemegang saham. Hal ini agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan antara masing-masing pihak. Ketiganya, ini kemungkinan pengalihan saham pada pihak lain atau Indonesian Equality Ownership, dan pengalihan saham dari pihak kedua kepada pihak pertama dilakukan dalam jangka waktu 20 tahun, di mana pihak pertama dapat memiliki 51% sahamnya. Harga saham didasarkan kepada harga pasar yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam pasal 4 ini ada penanaman modal dan pengeluaran saham baru. Berikutnya di dalam pasal 5 ini ada kepengurusan manajemen. Di dalam kepengurusan ini ada dewan komisaris serta direksi. Di dalam pasal 6 ini ada technical assistant dan know-how, yaitu bantuan teknik dan know-how yang diberikan oleh perusahaan induk pihak kedua kepada PT Joint Venture di Indonesia. Tidak mewajibkan pembayaran baik dalam bentuk royalti maupun biaya-biaya lain oleh PT Joint Venture kepada Singapore Chopstick. Hanya saja dalam pelatihan tersebut semua biaya dibebankan kepada PT Joint Venture, seperti misalnya biaya perjalanan, biaya tenaga kerja luar negeri di tempat Singapura, dan apa yang disebut dengan employment service fee. Dan berikutnya ada pasal 7 mengenai lisensi paten dan merek dagang. Tentunya hal ini menjadi krusial ya teman-teman, harus diatur juga. Nah, kerahasiaan ini juga sangat krusial dan harus diatur juga. Maka di sini diatur di dalam pasal 8 diterangkan bahwa pihak kedua maupun pihak pertama akan berusaha sebaik-baiknya menjaga kerahasiaan informasi, know-how, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya yang dialihkan kepada PT Joint Venture di Indonesia. Dan pasal 9 tidak bersaing, kan bahwa baik pihak pertama maupun pihak kedua tidak boleh melakukan perjanjian di luar adanya perjanjian ini, teman-teman. Dan pasal 10 mengenai penggantian para pihak, dijelaskan bahwa di dalam ayat satunya, perjanjian ini hanya berlaku bagi para pihak dan penggantinya yang berhak, akan tetapi para pihak tidak dapat memindahkan hak dan kewajibannya dalam perjanjian ini secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pihak lainnya. Dan perpindahan itu tidak dimungkinkan pada waktu pembangunan PT Joint Venture ini. Dan dijelaskan kembali di dalam ayat 2-nya, seandainya pihak yang lainnya sudah memberikan persetujuan untuk penggantian salah satu pihak dalam perjanjian joint venture ini, penggantian itu pun harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia. Dan pasal 9-nya mengenai prestasi. Dalam pasal 12-nya ada pemberitahuan, yaitu apabila terjadi hal-hal, misalnya salah satu pihak dapat memutus perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang lainnya.
di dalam pasal 13-nya teman-teman ada mengenai ganti rugi, dijelaskan bahwa pihak kedua dapat meminta ganti rugi kepada sebagai akibat dari tindakan yang timbul atau yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap perjanjian joint venture ini oleh pihak pertama. Pihak pasal 14 dijelaskan mengenai force majeure, di mana pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena mengalami keadaan darurat tidak bisa dimintai ganti rugi. Nah, di sini tuh dijelaskan mengenai keadaan daruratnya apa saja serta ruang lingkupnya, dan berikutnya di pasal 15. Pasal 15 ini menjelaskan mengenai hukum yang berlaku dalam joint venture ini, yaitu tunduk dan ditafsirkan menurut hukum di negara Indonesia karena keberlakuan ataupun kedudukan dari joint venture ini berada di Indonesia. Dan pasal 16 ini mengenai penyelesaian sengketa apabila terjadi di suatu kemudian hari, yaitu para pihak tidak dapat mencapai persetujuan untuk penyelesaian segala sengketa yang timbul dari perjanjian joint venture ini. Dalam waktu 30 hari, maka salah satu pihak dapat menyerahkan sengketa tersebut kepada Badan Arbitrase tunduk pada peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Arbitrase akan dilakukan dengan bahasa Inggris di Bandar Lampung. Nah, jadi di dalam pasal 16 ini sudah dijelaskan apabila nanti di kemudian hari ada suatu terjadinya sengketa yang tidak diinginkan, maka dalam penyelesaiannya sudah ditunjuk ataupun sudah ditetapkan dalam klausula di dalam pasal 16 ini, yaitu kepada BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dan berikutnya ini ada pasal 17. Pasal 17 ini mengenai bahasa. Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dalam mana terdapat perbedaan tafsiran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku. Dan pasal 17 ini mengenai jangka waktu perjanjian. Jangka waktu perjanjian untuk limitasi terhadap perjanjian joint venture ini, yaitu kecuali disetujui lain secara tertulis atau dinyatakan lain atau ditentukan lain dalam perjanjian joint venture ini. Jangka waktu perjanjian ini adalah 20 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian joint venture ini ditandatangani. Dan pasal 19-nya mengenai pengakhiran perjanjian, dijelaskan pula pada ayat 1 ini para pihak dapat memutus perjanjian joint venture ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis, yaitu selama 30 hari sebelumnya kepada pihak lain tanpa memberi alasan apapun. Dan pada ayat 2-nya dijelaskan pula, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian joint venture ini, semua hak dan kewajiban dari para pihak berdasarkan perjanjian joint venture ini pada akhirnya berhenti dan berakhir pada tanggal pemutusan perjanjian joint venture. Dan namun demikian, pemutusan perjanjian joint venture ini tidak memutuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul kedua belah pihak sampai dengan tanggal pemutusan. Kewajiban-kewajiban dari PPU berdasarkan pasal 11 dan interpretasi dan pelaksanaan dari perjanjian joint venture ini tetap berlaku selama dan setelah jangka waktu dari perjanjian joint venture ini. Dan pasal 20 ini mengenai perubahan, dijelaskan bahwa contoh surat perjanjian joint venture ini tidak dapat dirubah, ditambah, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. Dan pasal 21 ini mengenai keseluruhan perjanjian, ruang lingkup keseluruhan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka perjanjian-perjanjian sebelumnya tidak berlaku lagi, seperti misalnya MOU ataupun yang lainnya yang sudah disepakati sebelumnya. Dan demikian perjanjian joint venture ini ditandatangani pada tanggal sebagaimana tertulis di atas, yaitu 21 Februari tahun 2020. Nah, di sini di bawahnya ada pihak pertama, tanda tangan dari Java Anima Darmaja. Ada pihak kedua dari Java Anima Darmaja, yaitu Yunus Hidayat, Direktur Utama sebagai Dirut, dan ada pihak pertama dari PT Java Anima Darmaja, yaitu Yunus Hidayat dari Direktur Utamanya, dan pihak keduanya Singapore Chopstick dari Michael F. Pan sebagai Presiden Direkturnya. Nah, baik teman-teman, di dalam perjanjian tentunya harus diperhatikan terlebih dahulu perjanjian apa yang akan dibuat, serta apa saja konteks di dalamnya yang perlu ada di dalam klausula pasalnya. Seperti misalnya contoh yang tadi sudah dijelaskan barusan, saya mengambil dari joint venture agreement ini tentunya akan berbeda dengan perjanjian-perjanjian lainnya atau perjanjian perusahaan nasional dengan perusahaan nasional, begitupun dengan perjanjian-perjanjian yang di luar lingkup dari perjanjian joint venture ini. Tentunya harus memahami terlebih dahulu konteks, substansi, serta apa saja yang akan ada di dalam perjanjian tersebut. Segitu teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.